Tak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang memang memiliki kisah menyeramkan yang berhubungan dengan dunia gaib. Kisah horor kali ini dibagikan oleh pemilik akun bernama @ini_faish. Dalam akun Twitternya, ia membagikan ceritanya dengan judul "Jangan Mandi Waktu Maghrib", yang merupakan cerita nyata yang bertempat di Solo, Jawa Tengah. Pada awal cerita tersebut, dirinya menyatakan bahwa ia bukanlah anak indigo, atau bisa dikatakan dia adalah orang pada umumnya yang tidak memiliki kemampuan atau kelebihan untuk melihat yang tak kasat mata. Meski demikian, dirinya merasa makhluk gaib sering kali mendekati dan menunjukkan eksistensi mereka kepadanya. Cerita kali ini adalah tentang pamali atau pantangan, yaitu dilarang mandi pada saat maghrib yang dialaminya sendiri. Jadi, kejadian tersebut dialaminya di Solo, di rumah almarhum eyangnya yang adalah orang tua dari sang ibu. Rumah ini terletak tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan Stadion Manahan yang sebenarnya situasinya biasa saja. Artinya tidak sepi dan cenderung ramai. Namun, memang di rumah tersebut dulunya terdapat banyak barang antik, seperti wayang kulit, keris, dan juga pernak-pernik khas Jawa. Karena memang eyang dari Faish ini hobi mengoleksi barang tersebut. Dalam kejadian horor ini, dirinya tidak tahu apakah barang-barang ini ada hubungannya dengan kejadian horor tersebut atau tidak. Dirinya menceritakan bahwa pada pembangunan lantai atas di rumah tersebut di tahun 2001, ada orang ronda yang melihat sosok hitam besar duduk di atas balkon yang masih dalam proses pembangunan. Sosok hitam ini seperti sedang merokok dan mengeluarkan asap putih tebal yang menyebabkan jalan di samping rumah tersebut terselimuti kabut. Cerita ini didengar oleh seluruh warga kampung, bahkan membuat orang yang ronda tak lagi berani melalui rumah eyang Faish ini. Pada tahun 2009, barang-barang kuno tersebut akhirnya dijual dan diberikan ke kerabat. Karena eyang sudah mulai belajar tentang agama yang lurus. Kemudian pada 2015, pada saat Faish kuliah di Solo, ia mengalami pamali di rumah tersebut. Aku tinggal di rumah tersebut bersama keluarga tanteku. Tanteku punya 4 orang anak. Anak pertama laki-laki dan sisanya perempuan. Adikku yang laki-laki ini namanya Shihan. Waktu itu dia baru lulus SD. Anak ini isengnya minta ampun. Salah satu keisengan adiknya ini adalah mengganggu Faish pada saat mandi. Entah mengetuk pintu, teriak-teriak dari luar, ataupun mematikan lampu. Sampai suatu hari setelah kuliah, Faish sampai di rumah dengan menjelang maghrib dan langsung mandi di kamar mandi lantai atas. Kamar mandinya terpisah dari ruangan lantai atas. Jadi, kalau mau ke kamar mandi atas, kita harus keluar ruangan, kemudian melewati jemuran di dak-dakan terlebih dahulu. Tidak ada firasat apa-apa di awal mandi. Namun di tengah-tengah mandi, lampu kamar mandi pun mati. Faish pun langsung mengira bahwa ini adalah ulah sang adik sepupunya. Faish pun teriak untuk meminta tolong Shihan menyalakan kembali lampu tersebut. Namun, tidak ada jawaban. Sehingga dirinya mengenakan handuk untuk keluar dan menyalakan kembali lampunya. Pada saat keluar, keadaan di luar sangatlah sepi. Namun dirinya masih belum berpikir bahwa itu adalah gangguan mistis. Ia masih mengira bahwa ini adalah
pekerjaan adik sepupunya yang mematikan lampu dan langsung berlari sembunyi turun ke lantai bawah. Tak lama setelah Faiz kembali menyalakan lampu tersebut, lampu kamar mandi pun berkedip beberapa kali. Namun, dirinya masih menyangka bahwa itu ulah Shihan. Tepat ketika aku sedang mengenakan bajuku, tiba-tiba lampu mulai berkedip lagi. Tapi, untuk mati nyala yang terakhir ini sangat singkat. Kalau tidak salah hanya 2 atau 3 kedipan. Aku pada saat itu sudah terlanjur gemes dan jengkel dengan yang kukira ini adalah ulah adik sepupuku. Rasanya pengen membalas keisengan dia. Saking jengkelnya, Faiz pun mengambil gayung berisi air bermaksud ingin mengguyur ke adiknya tersebut. Namun, ia mengintip melalui kaca pintu kamar mandi untuk memastikan apakah sang adik berada di luar atau tidak. Saat mengintip, ia yakin bahwa di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adiknya. Rambut, baju, celana, semuanya mirip. Namun sosok itu membelakangi Faiz sehingga ia tidak bisa melihat wajah anak tersebut. Tapi yang berbeda dari sosok itu, kulitnya putih pucat, seperti orang kedinginan. Padahal adikku ini kulitnya adalah coklat karena sering panas-panasan. Sosok tersebut seakan mematung menatap lurus ke depan, seakan memandang ke arah genteng rumah. Aneh, aku heran kepada Shihan kurang kerjaan bengong lihat genteng seperti itu. Ia pun segera membuka pintu kamar mandi. Namun, seketika itu juga di depan Faiz tak ada siapa-siapa. Faiz pun sangat terkejut. Faiz langsung turun dan hendak menanyakan hal itu kepada adik sepupunya. Namun Shihan ternyata sedang sholat di kamarnya. Setelah selesai dan menanyakan hal ganjil tersebut, Shihan menyatakan bahwa ia tidak ke atas sama sekali. Bahkan mengaku dirinya tidak tahu Faiz pulang dari kuliah. Sejak awal, aku di lantai atas sendirian. Dari gangguan lampu mati yang pertama, hingga yang terakhir aku lihat sosok anak kecil di depan kamar mandi. Itu bukanlah keisengan Shihan. Aku tidak tahu siapa sebenarnya sosok anak kecil tersebut. Dan sampai saat ini, aku tidak pernah melihatnya lagi. Di akhir ceritanya tersebut, Faiz memberikan pesan agar salat maghrib tidak melakukan aktivitas dan ingat bahwa mereka ada di sekeliling kita. Sekian dulu kisah horor pada episode kali ini. Sampai ketemu pada episode-episode selanjutnya. Buat kalian yang menyukai laman channel YouTube ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga kalian boleh komen agar cerita kalian bisa diangkat di channel YouTube ini. Terima kasih.